ونفعنا به في الدار آمين. رضي الله عنكم عنا وعن المسلمين أجمعين. والذي يفطر به الصائم, adapun yang membatalkan orang puasa itu adalah asyratu asya'a, 10 macam hal. Berbicara tentang hal yang membatalkan puasa, berbicara yang membatalkan terbagi dua. Antum boleh catat. Ada yang membatalkan pahala puasa, tapi puasanya nggak batal. Ana ulangi, yang membatalkan puasa ada dua. Ada yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa, tapi puasanya nggak batal. Ada yang membatalkan puasa dan tidak dosa. Ya, ada dua. Yang pertama menghilangkan pahala puasa, tidak membatalkan puasanya. Yang kedua membatalkan puasa, ya, menghilangkan, tidak menghilangkan dosa. Ada juga yang menghilangkan dosa. Yang pertama yang menghilangkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya, di antaranya ghibah, satu. Sehingga kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat pahala, cuma lapar sama dahaga. Berarti pahalanya hilang, puasanya kagak batal. Tapi percuma, pahalanya nggak ada. Ghibah, bicarain aib orang muslim. Yang kedua namimah, ngadu domba. Ya, memindahkan omongan dengan tujuan agar ribut, itu namanya namimah. Yang ketiga al-kadzib, dusta, bohong, berdusta di dalam ucapan. Yang keempat memandang kepada sesuatu yang haram untuk dipandang sehingga menimbulkan syahwat. Yang kelima sumpah palsu. Yang keenam melakukan perbuatan-perbuatan yang gak ada guna, seperti ngomong terus yang gak ada manfaat. Nggak dosa, nggak ghibah, nggak namimah, nggak sumpah palsu, nggak dusta, cuman bicara yang gak ada guna. Sehingga dalam hadis Rasul, man lam yada qaulaz zur wal amalu bih, ya, siapa orang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang baik, ya, tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, maaf, ya, wal amalu bih, atau perbuatan-perbuatan yang nggak enak dilihat dia nggak tinggalin sementara dia lagi puasa, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka nggak ada guna dia nggak makan, nggak minum dalam berpuasanya. Artinya puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya batal. Ini yang pertama. Ada berapa ya? 6. Menghilangkan pahala puasa, tapi puasanya nggak batal. Yang kedua, membatalkan puasa. Nah, ini yang ada di matan yang kita kupas, yang dibaca tadi. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awil roksi, ini ada di matan. Apa-apa yang masuk amdan secara sengaja ilal jawfi, ke dalam perut kita, baik lambung atau posisi perut, awil roksi, atau masuk melalui kepala daripada lubang-lubangnya, ya, seperti telinga atau mata. Walaupun ini yang ditaruh di matan ini kalimat warros, kepala ini nggak muktamad, karena muktamadnya Nabi lagi puasa pakai sifat mata. Dan kalau yang muktamadnya juga kalau air masuk ke lubang kuping nggak batal, kata Imam Ibn Hajar, karena kuping ini buntu. Beda sama mata. Kalau mata kita pakai celak bisa sampai ke tenggorokan rasanya. Betul. Kita pakai obat mata, kira-kira kerasa nggak sampai tenggorokan? Nah itu. Tapi kalau kuping kata Ibn Hajar nggak. Walaupun dalam riwayat yang lain Rasul pernah pakai sifat mata ketika lagi puasa.
Bagusnya gimana Beb? Tinggalin semuanya. Kalau lagi puasa, jangan sampai ada cairan apapun yang masuk ke lambung kita, perut kita, hidung kita, lagi mulut atau telinga kita. Gimana Beb kalau jarum? Ntar kita bahas. Wal huknatu, demikian juga suntikan fi ahadis sabilain, di dua lubang. Padahal hakikatnya kalimat sabilain ini mungkin lebih condongnya pada urat yang menjurus ke maidah, yang menjurus ke lambung atau ke perut. Ini yang muktamad membatalkan. Ya, kata ulama yang lain, kalau suntiknya yang sifatnya ke urat yang tidak masuk ke lambung, nggak ada masalah. Ya, kecuali ini suntikan menjulur melalui urat nadi ini arahnya ke perut. Ya, nah ini yang membatalkan. Terus yang baik gimana Beb? Yang baiknya jangan sama sekali. Kalau lagi puasa jangan disuntik kecuali darurat. Inda darurat tubihul mahdurah. Kemudian wal qai'um amdan, apa nih? Muntah dengan sengaja. Muntah keluar sesuatu yang dari perut ini najis. Ya, batasnya sudah sampai pada huruf kha. Kalau kita punya muntah maaf atau lendir udah sampai huruf kha, wajib kita keluarin. Ya. Kalau kita muntah maaf tanpa sengaja keluar udah sampai posisi huruf kha ini di luar, ya, di tenggorokan bagian atas, keluarin. Kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja tahu-tahu muntah keluar sendiri sampai pada huruf kha, nah keluarin. Ya, kalau sampai pada huruf ha, masih ha, ya, baik lendir, reak atau muntah yang nggak sampai keluar sampai pada huruf ha, nggak batal. Ada lagi kata Imam Nawawi sama Imam Rafi, kalau sampai pada huruf ha, ini tengah-tengah nih, ya, kata Imam Ibn Hajar batal, Imam Nawawi batal, Imam Rafi enggak. Ya, intinya waspada aja. Kalau yakin ada lendir lagi puasa keluarin. Ya, apalagi udah sampai posisi yang udah kita rasa udah dekat bagian luar atau bagian atas, keluarin agar tidak jatuh pada ikhtilaf. Wal waqu amdan fil farji, atau bersenggama jima dengan istri kita fil farji melalui kemaluannya. Qil ulama walau duburan, makanya kalimat fil farji ini kan walaupun dijimai, maaf, nauzubillah dari dubur, tetap batalin puasa. Ya, baik kepada manusia, nauzubillah, apalagi mau binatang. Walaupun tidak sampai keluar mani, maka batallah puasa sang suami dan istri. Suami kena sanksi hukuman berat, yaitu kena kafarah, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut kodoknya, nggak boleh diganti kecuali dia sakit atau udah tua, baru boleh dia ganti dengan memberi makan. Yang pertama, itqu raqabah, bebasin budak. Ya, kalau budak udah nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa karena sakit atau karena tua, maka dia harus kasih makan orang 60 miskin. Ini laki-lakinya. Kalau istrinya yang dijima, istri ketika otomatis masuk kemaluan suami, dia udah batal. Jadi dia nggak kena kafarah uzma, dia hanya kena dosa dan wajib mengqadha'nya. Kalau sang suami hukumnya 5. Yang pertama alil imsak, dia harus imsak, nggak boleh makan sampai terbenam matahari. Kemudian alil ithim, dosa. Yang ketiga qadha'. Yang keempat nih itqu raqabah atau shaum syahril mutatabi'in atau it'am sittin miskinah. Ya, makanya kalau lagi puasa jangan nyerempet-nyerempet sama bini. Ya, ada waktunya tuh dari mulai habis maghrib sampai subuh, silakan. Kalau udah azan subuh, udah jangan jadi dekat. Kalau dipancing-pancing, Beb, ya, kalau dipancing-pancing ente ulur aja. Kalau layangan tuh ulur.
begitu. Oh, deket-deket nyerempet-nyerempet, setan paling demen godain, gangguin. Biasa kagak nafsu begini, Ramadan nafsu. Lagi puasa udah buka ya udah. Nah, itu setan tuh. Jangan sampai kita terlena sama bujuk rayu setan tuh. Jadi wal inzalu an mubasyarah atau mengeluarkan mani an mubasyarah, yaitu dengan tangan atau dengan mufakhadah atau dengan apapun selain jima tadi, keluarnya mani dengan sengaja, ya, itu membatalkan puasa. Wal haidu, haid nifas juga. Wal junun, junun hilang akal karena gila, ya. Wal riddah dan murtad, ya. Dan murtad. Itulah penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan panjang umur ketemu bulan Ramadan, amin. Ya, dalam keadaan taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Panjang kalian bulan ini. Fatihah. Jamaah yang punya, yang bawa pulpen, pensil atau alat tulis yang lain, mudah-mudahan bisa mencatat ini sholawat dari amanat Habib Umar bin Hafid, agar selama bulan Maulid Rabiul Awal ini kita bisa membacanya sebanyak 3.000 kali. Berapa? Sedikit banyak. Sedikit banyak. Ya nggak banyak kok, cuma 3.000 kali. Ya. Kalau sehari 100, ya sebulan 3.000 kali. Kalau mau lebih sih ahlan wa sahlan. Ya. Baik. Anda baca dulu 3 kali. Anda baca atau ngikutin, kalau bisa sambil ditulis, ya. Ini amanat ijazah dari Habib Umar bin Hafid kepada kita semua, mudah-mudahan kita bisa menerima dan mengamalkannya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Salli wa sallim adada ilmika ala sayyidina Muhammadin man ja'altahu lana hirzan harizan wa ala alihi wa sahbihi wansurna bihi wal muslimina bi asrari wa yansurakallahu nasran aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Salli wa sallim adada ilmika ala sayyidina Muhammadin man ja'altahu lana hirzan harizan wa ala alihi wa sahbihi wansurna bihi wal muslimina bi asrari wa yansurakallahu nasran aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Salli wa sallim adada ilmika ala sayyidina Muhammadin man ja'altahu lana hirzan harizan wa ala alihi
وصحبه وانصرنا به والمسلمين بأسراره وينصرك الله نصرا عزيزا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد kalimatik. Ini kalimat yang terakhir adalah khulqik wa nafsik wa kalimatik sebagaimana hadis Rasul. Ini dibacanya kalau antum baca itu pada bagian akhir. Misalnya kita dalam sehari membaca 100, yang ke 100 ujungnya tambahin adalah khulqik wa nafsik wa kalimatik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alayna tawba tarsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawhani wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع وفلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعوى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إلى قص السحب والحمد لله بالبدء والدهر. Jamaah pemberitahuan besok malam Jumat persis besok malam kita akan ziarah ke kuburan Mbah Priuk Habib Hasan Haddad. Lalu setelah itu ke Habib Pucung Habib Ahmad bin Ali Haddad yang ada di Kalibata. Habib Mbah Priuk Habib Hasan Muhammad Haddad yang ada di Priuk ya, Tanjung Priuk, yang Habib Pucung yang ada di Kalibata kumpul habis Isya pakai mobil ya, nggak pakai motor karena kita masuk tol. Yang mau pakai motor ya ahlan masalah, yang mau pakai motor masuk tol. Yang mau pakai mobil udah disiapin mobil. Udah siapin sama yang punya mobil. Jadi yang pada punya mobil ya kumpul di Masjid Al-Huda besok malam ya, ziarah berangkat ya, habis Isya siap-siap, habis itu kita berangkat. Yang punya mobil bawa mobil ya. Jadi buat siapa? Buat yang mau ikut barang ya, mau ikut apa? Nongkreng, nebeng, ya nebeng, ya. Jadi begitu, apa namanya? Malam Jumat pakai mobil karena kita kemarin minggu pagi hatam kitab Risatul Mu'amanah karena Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kita ingin menyambung tali hubungan silaturahmi kepada para aulia Al-Haddad yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan antum bisa menghadiri ya.